balik lagi kalau gue dulu dari cerita Kan mantan lo banyak. Dari teman-teman gue. Iya, mantan lo banyak. Jadi dari experience lu. Dari teman-teman. dari gua. teman. Sama lah kayak Ipan. Sama cewek ini kan kalau untuk percintaan kan stigma di Indonesia kan kalau ceweknya ya udah kalau lo nikah umur 20-an lah. Kalau udah 20-an akhir ibaratnya kayak ada stigma tersendiri Ya, kan di susah masyarakat dapet Indonesia ya, lah. susah dapet ya. Ibaratnya kayak gitu kan. Jadi mungkin dia ada concern di waktu juga tuh buat kayak pasangan dia kayak wah, gue harus nikah Better sebelum tanggal ini sebelum ya. tahun segini As soon as possible. Itu bisa jadi. Better gitu ya kalau perempuan ya. Iya. Cuma milihnya yang bener juga. Ini yang benar. Sama ini sih paling kalau perempuan tuh setelah pasca nikahnya biasanya buat anaknya, entah Oh, iya, betul. merawatnya gitu. Kalau misalnya emang mungkin ngerawat dia lebih utamain sosialnya ketimbang anaknya, mungkin bisa nyewa pembantu segala macam kan. Tapi kalau misalnya dia lebih utamain pressure buat perkembangan anaknya, mungkin itu yang bakal lebih dipikirkan sama dia, kayak gimana nanti tumbuh kembangnya. Itu sih cewek paling, sama hamil kayak gitu-gitu kan pasti iya sih, kepikiran betul gitu. Iya sih, banyak ya. Soalnya kan ada yang kayak sindrom itu baby blue ya, apa sih? Baby blue. Ah, ya kayak gitu-gitu kan ada yang dialamin cewek. Apa itu? Baby blue kan? Kang, bisa Apa? dijelaskan Sindrom dokter baby Ibang? Baby blues syndrome itu. Ah, iya. Apa Ya itu gangguan psikologi pasca melahirkan aja. Tapi itu sementara lah. Nanti ada periodenya nanti Jadi dia psikologinya jadi gimana, Pak? anaknya apa dia bakal rasanya kayak sedih lah, terus dia jadi apa pokoknya secara kejiwaan dia menjadi berubah lah dibandingkan sebelumnya gitu. Itu pasca melahirkan biasanya. Ada juga depresi postpartum itu banyak tuh. Ada banyak lagi gangguan-gangguan kejiwaan yang mungkin bisa dialami setelah melahirkan. Anaknya apa? Ibunya. Bahkan Anaknya kan nggak bisa ngapa-ngapain belum. Ibunya masa anaknya baru lahir langsung sindrom. Anaknya boleh aku insecure. Lo ini anak baby blues gitu. Tapi sampai ada yang membunuh anaknya kan ya, Bang? Oh ada itu. Saking Gitu ini, iya, skizofrenia postpartum. Oh kalau ini pernah dengar. Skizofrenia, ya. Postpartum skizofrenia. Jadi dia bunuh anaknya gitu. Iya karena ada halusinasinya dia. Halusinasi ada yang nganggap bahwa Beban malah dia, anaknya. jadi dia ngerasa ada yang bisikin dia kalau anaknya nih pembawa sial apa, akhirnya anaknya dibunuh. Itu yang film-film horor ya biasanya. Iya. Firman udah sampai Belum. Nah, sekarang kalau insecure dari perjodohan. Misalnya ada goals, pasti kan kau tadi goals karir segala macam ya kan. Kalau goals hubungan kan pasti lu punya juga kan, kayak gitu. Misalnya pengen nikah di usia berapa gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita kepengen gitu ya, nikah di usia atau kayak gue deh misalkan. Atau misalkan kayak gue deh gitu. Pengen nikah misalnya di usia 27 atau 28 lah gitu ya. 27 paling cepetnya ada gitu. Tapi misalkan belum punya jodoh sampai sekarang gitu kan pasti kan insecure gitu kan. Ada rasa insecure gitu. Sedangkan kayak lu mengenal orang nggak cepet gitu kan, apalagi lu buat jadi istri segala macam gitu. Nah, biasanya yang paling banyak banget menurut lu kalau soal hubungan tuh dia insecure dalam apa? Dia yakin gak yakin apa gimana? Kan gue nggak berpengalaman di Menurut gue lebih ke arah yakin gak yakin sih. Yakin gak yakin sama pasangan. Karena yakin gak yakin pasangan itu bukan dinilai berdasarkan lu berapa lama pacaran ya. Kadang-kadang orang yang udah pacaran lama pun pas dia udah mau serius gitu, mau ditawarin ke pernikahan, belum tentu dia apakah ini benar pilihan yang baik buat dia gitu. Menurut gue gitu. Karena ya sekali lagi menurut gue milih pasangan tuh sulit ya. Karena lu nggak akan pernah bisa nemu gini, ini kita dua kepala ibaratnya. Lu gak akan pernah bisa nemu yang bener-bener klik karena lu punya otaknya pun beda. Lu dilahirkan dari keluarga yang beda, latar belakang keluarga lu gimana ngedidiknya dia gimana. Nah, akhirnya lu gak akan pernah tuh bisa yang namanya bener-bener gue akan nemu yang gue mau yang bisa 100% mengerti gue, gak akan bisa gitu menurut gue. Yang paling penting sih menurut gue ya kalau pilih pasangan tuh yang penting lu punya nih standar. Oh, misalkan gue nyari istri, yang paling penting dia punya poin 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Misalkan lu punya 5 poin nih, 5 poin dasar yang harus dipunya sama pasangan perempuan lo. Nah, menurut gue selama 5 poin itu dia sudah terpenuhi gitu ya, menurut gue sih oke-oke aja gitu. Jadi lu nggak bisa tuh
idealis, oh nanti lu misalkan udah dapet yang kayak gini ternyata sifatnya kayak gini, aduh sifatnya kayak gini ternyata, lu cari lagi yang lain karena nggak akan ada habisnya tuh kalau lu nyari yang kayak gitu terus. Yang penting sih kalau gua berarti set standarnya tadi aja set gitu. standarnya, paling nggak dia punya ini nih, dan menurut gue itu hal yang basic yang menurut lo harus punya nih sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu nih, 5 ini mesti punya. Dan dikaitin ke goals kita ya terhadap Betul. sama dia gitu ya. Betul. Tujuan Menurut kita gue sama itu. dia gitu ya. So mungkin kalau pasangan lo punya kekurangan, itu kekurangan yang bisa lo toleransi kali ya. Betul, iya itu betul, jatuhnya ke sana. Pasti semua ya. orang Iya. punya kekurangan kan. Nah. Iya. Misal dia suka apa yang itu ya udah, setiap orang pasti punya kekurangan kan, lo nggak bakal punya yang ideal person banget. Benar. 100% kan. Tapi ya udah, kekurangan itu yang bisa lo toleransi. Betul. Dia kayak gitu ya udahlah. Dan jangan sekali-sekali gini lu berpikir kayak, oh dia punya kekurangan kayak gini, terus lu berusaha Mau untuk berubah. merubah dia. Iya. Nggak akan bisa. Lu nggak akan bisa ngerubah orang yang ibaratnya dia dari kecil karakternya kayak gitu, sifatnya kayak gitu, terus lu berharap lu datang baru kenal sama dia, lu mau serius sama dia, terus lu rubah dia seakan kayak sulap. Iya. Nggak bisa. Pilihannya itu cuma kalau dia punya kekurangan, pilihannya itu lu bisa terima atau enggak. Kalau lu nggak bisa terima, lu cabut. Betul. Kalau lu bisa terima, ya udah lu jangan paksa dia berubah, jangan apa. Kalaupun dia pengen berubah tuh atas dasar dia sendiri maunya. Iya. Bukan atas lu. Kenapa kamu gini? Kenapa kamu susah rubah sifat? Jangan kayak gitu. Nah, Lu gimana ya? Iya. Balik lagi Apakah sih. bener maksudnya Iya. Setuju lu, apa tidak? saya setuju nggak lu Setuju. kayak hal yakin gak yakin tuh jadi yang paling ini banget di dalam Bener kalau sih. di krisis hubungannya. Lebih ini setuju sih, terutama kalau misalnya selain nerima itu kita mampu melengkapi. Maksudnya melengkapi itu dalam arti justru Ini lagi keren nih. selain Jawaban dari tadi. Buat aja jawaban rescue, buat. selain misalnya terima, next levelnya itu kita bisa apa sih ibaratnya ngebantu apa kekurangan dia, paham nggak maksud gue? Misalnya dia Oh, kekurangan dia Misalkan, emosional, ya, nah kita iya. lebih bisa penyejuknya, nangis, nah iya, itu gitu. lebih next levelnya daripada sekedar menerima sebenarnya itu. Betul. Nah sebenarnya kalau dari gue sendiri itu yang gue lebih cari, maksudnya gue bisa ngelengkapin dia bisa ngelengkapin gue itu sih. Karena balik lagi kalau gue dulu dari cerita kan teman-teman mantan lo gua, banyak. dari teman-teman gue dari teman-teman gue Iya, mantan lu banyak. Jadi dari experience lu. dari teman-teman Oh, dari gua. teman. Sama lah kayak Ipang. Iya, dari teman-teman gua ya. Jadi kayak terkadang ada yang misalnya si ceweknya tuh mampu ngelengkapin si cowoknya gitu. Tapi si ceweknya itu nggak pernah cerita atau nggak pernah berkeluh kesah, sehingga cowoknya itu kayak nggak pernah bisa ngelengkapin si ceweknya. Jadi kayak bingung cowoknya posisi perannya itu di mana gitu maksudnya. Ya itulah yang terkadang jadinya bikin hubungan itu ya timpang ibaratnya, paham gak sih maksud gua? Iya. Timpang dalam arti Tapi kalau emang ceweknya kayak gitu lu demanding dong namanya. Ternyata ceweknya memang orang yang gak Iya, suka betul. cerita. bukan. Ternyata ceweknya adalah orang yang memang gak, Iya, maksudnya gini, benar, dia tidak benar. bisa menyampaikan isi perasaannya. Kan ada orang kayak Nah, gitu. makanya dalam Ketika lu minta kayak gitu, tandanya lu gak nerima dia dong. sebenarnya bukan. Nah, makanya itu sebenarnya bukan masalah nggak nerima atau enggaknya, lebih kepada berarti dia orang yang bukan orang yang tepat, sehingga gua nggak bisa bukan gua sih. Yang sekarang kayak gitu. Teman-teman gua, Yang sekarang Masa sih lu apa teman-teman? salah sebut. Ini mana krisis jauh menyimpang. Kok gesernya jauh ya? Iya, tapi itu sih kalau dari gue sih. Jadi bukan sekedar nerima atau enggak sih, lebih kepada elunya bisa ngungkapin juga sih. Kalau dari gue sendiri sih, list dari gue sendiri itu gue bisa ngungkapin dia atau enggak, dan dia juga bisa ngungkapin gue atau enggak. Kayak puzzle lah ya. Iya, Puzzle ya gitu sih. Saling Kalau cuma melengkapi sekedar gitu. nerima kan terkadang pasti ada titik jenuhnya juga, paham sih maksud gue. Iya. Lu nerima nih, oke, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, capek, bubar kayak gitu. Oh, lu gitu ya dulu. Oh, gitu. Enggak, Lu dulu lagi teman-teman. Oh, dari dari teman. Kasihan teman-teman lu. Banyak yang curhat emang. Iya, gitu. Suka. Lu training di mana sih? Jadi kayak di SQ ya. Gitu. Lalu gimana ke Lu dulu aja gimana? Lu dulu ya? Tapi pertanyaan apa sih? hubungan? Ya bisa aja. Ini mikir dulu dia. Dalam menentukan pasangan lo seperti apa? Nah, betul. Ini kalau kata teman-teman gue sih. Supaya lu lagi teman-teman ya. Lah kita temen lu enggak ngomong apa-apa di sini. Main temen lu ya kita aja nih sebenarnya muter aja. Kita lagi nanya. Padahal ngomongin istri dibalik. Iya. Lu bener lu. Apa ya? Ya udah, gue pakai poin gue yang pertama tadi. Apa? Cari ceweknya berarti cari cewek yang nggak punya apa ekspektasi tinggi ke Tinggi. gue. Kenapa lu berpikir seperti itu?
sama gimana cara ngeceknya dia nggak punya ekspektasi Ya, bos. ya pas udah jadian baru tahu kan. Ya dia disembunyiin gitu. Misal gue ceweknya nih, ya gue nggak mau bilang ekspektasi gue terhadap lu, gue nggak bakal ngomong. Iya, maksudnya emang kan ditanya pas udah jadi. Diicip. Maksudnya dijalanin. Artinya icip dijalanin. Oh, bahasanya konotasi doang beda. Gue keluar dulu. Gue aja gitu. Oh, iya. Gue aja gitu. Iya deh. Terus ya udah begitu. Simpel lah ya. Nah, Siapa? jadi gimana? Ya udah. Masa gitu doang? Firman. Jadi lu Oh, firman itu aja. Masa pas sudah jadi nih, terus ditanya dong, lu dulu mau sama gua tuh gimana gini. Terus dia punya ekspektasinya rendah gitu. Oh, bagus nih. Apa gue? Masa yang gue bingung gini nih, misalkan gue jadi cewek nih ya. Misalkan karakter sebutlah ada cewek gitu sama lu misalkan. Terus lu bilang gitu kan, lu pengen apa? Lu pasang yang ekspektasinya si ceweknya itu rendah terhadap lu gitu. Misalkan gue jadi cewek nih. Kalau gue misalkan gue tipe orang yang nggak mau ngomong terhadap orang itu ekspektasi gue apa gitu. Ya terus maksud gue adalah gimana lu bisa tahu bahwa dia tuh ekspektasinya rendah sama lu. Kalau lu aja nggak tahu ekspektasinya dia tuh apa gitu. Jadiin dulu. Jadi tetap nggak ngomong gitu Enggak, misalkan. pas udah jadi kan pasti terbuka dong. Nah, ditanya masa lalunya. Gimana caranya lu bikin dia terbuka? Nah, Jadian dulu, Bapak. Ya kan udah jadian. Icip-icip kalau enggak. Masa kalau udah jadi nggak terbuka gitu kan? apanya yang terbuka? Apanya yang terbuka? Coba. Gitu ya. Jadi Soalnya kalau dia punya ekspektasi tinggi ke gua kan kasihannya dia nanti pas jalin hubungan. Oh, ternyata Gimana lu mancingnya kan misalnya udah jadian. Nah, dia Ya udah. bikin dia terbukanya gimana dari Ditalk. deep talk. Tapi namanya ekspektasi tuh biasanya bagus nggak sih maksud gue? Iya nggak sih? Menurut lu hidup perlu ekspektasi nggak? Iya. Betul. Dan biasanya ekspektasi itu kan kayak hope gitu kan, maksudnya pasti dia tinggi, ngerti nggak sih lu? Nah, itu yang orang kebanyakan. Nggak ada gini loh. Gue pengen ekspektasi gue hidup biasa aja gue. Nggak ada kayak gitu tuh, bukan ekspektasi sebenarnya. Ya, Tapi nggak sih? mungkin ada orang yang memang takut ngeset ekspektasi itu karena buat dia mungkin atau buat beberapa orang mungkin ekspektasi itu cuma membuat dia sakit. Dan sufi-sufi Menurut gue hidup sebenarnya gue juga punya ekspektasi ya. Gue termasuk orang yang punya ekspektasi, tapi menurut gue salah satu kunci hidup ya memang kalau lo ekspektasi ya jangan terlalu tinggi banget. Yang tinggi banget. Maksudnya gini, lo ekspektasi nggak apa-apa tapi disesuaikan sama kemampuan lo, kinerja lo semuanya. Tapi kalau lo punya ekspektasi yang terlampau tinggi bahkan seperti mustahil untuk lo gapai ya, itu ya lo nyiksa diri lo sendiri sih menurut gua. Karena itu jadi bagian ini juga tuh kan, lu jangan nyebabin jadi lu krisis juga dalam hidup. Kan ada yang bilang mimpi setinggi langit ya. Ya, supaya kalau jatuh Biar kalau jatuh di awan. mati langsung. Padahal ternyata awan nggak bisa nahan. Jadi kena awan memang tapi plus mati. Iya. Makanya kan sufi, ustadz, pendeta pasti kan kalau ngomong udahlah hidup ini aja. Apa? Gak usah berharap Zuhud. orang. Zuhud. Iya kita tawakal aja. gitu ya. Gitu. Iya. Jadi lu ntar bakal bilang gitu ke calon lo ya. Ya jadi calonnya kuku. Jadi salah satu syarat lu dalam memilih pasangan adalah lo mencari pasangan yang tidak berekspektasi Tinggi. terlalu tinggi Betul. sama lo. Betul banget. Itu menjadi indikator lo. Soalnya kalau nggak gitu dia bakal pasti kecewa mulu sama gue bawaannya. Ya semua yang terlalu tinggi pasti kecewa lah. Iya. Semua yang terlalu tinggi sih. Dia kecewa sama gue, terus gue kecewa gara-gara dia kecewa sama gue. Akhirnya muter terus. Iya. Akhirnya dia kecewa karena lu kok kecewa sama dia. Nah akhirnya lu kecewa kenapa? Lu harus kecewa karena gua kecewa sama lu. Iya. Nggak ada ujungnya. Soalnya itu kan sebenarnya kalau ekspektasi yang tinggi-tinggi itu kan sebenarnya pandangan kapitalisme anjir. Gitu? Meraih untung tinggi-tingginya kan. Gimana caranya lu nge-set goal tapi lu punya usaha yang sangat minim. Jadi kalau pandangan sosialis itu nggak usah pakai ekspektasi. Ya gitulah. Gitu. Karena ekspektasi itu kan sebenarnya hubungannya sama kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu kan sebenarnya apa sih? Batasan kebahagiaan orang tuh kan sebenarnya nggak ada. Tapi ada misalkan lu bahagia kalau misalkan lu udah makan steak. Lu baru bahagia, tapi ada orang yang ternyata cuma makan nasi sama telur udah bahagia. Nah, pertanyaannya apakah nasi sama telur ini tandanya dia gagal? Ya enggak, orang dia udah mencapai kebahagiaannya kok. Jadi bahagianya masing-masing ya. Nah, bahagia tuh sifatnya masing-masing. Jangan lu
berusaha menyamakan indikator bahagia lu dengan orang lain menurut gue. Tapi menurut lu sejalan nggak ekspektasi itu bakal membuat usaha jadi lebih-lebih? Gitu, paham gak maksud gue? Menurut gue jadi kan sejalan sih. kayak misalnya motivator tuh Betul biasanya bilang sih. kan Iya pasang sih. ekspektasi tinggi tuh karena supaya lu usahanya yes, lebih. betul. Nah, tapi kalau misalnya lu udah dari awal ekspektasinya rendah, jadi usaha lu jadi nggak lebih atau gimana? Menurut Gimana gue pandangan perlu, lu? menurut gue